Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nafwah. Apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Saya kembali mulai masuk ke channel saya setelah sekitar berapa lama ya? Mungkin sekitar 2 bulanan saya absen. Ya waktu itu saya pernah kabarkan kan ke teman-teman semuanya, ke publik, bahwa saya melakukan operasi ini, si osteoma kata istilahnya medisnya. Simpelnya jadi semacam tumor jinak yang sementara ini selama ini ada bertahun-tahun. Setelah saya terkena stroke, mulai terasa sangat sakit. Akhirnya kemudian ya udah nggak tahan lagi, dan kalau pakai helm atau pakai topi itu terasa sangat sakit kalau ditekan, apalagi kalau lagi sholat. Jadi akhirnya dioperasi. Sekarang alhamdulillah sudah sembuh, sudah hilang, dan kemudian jahitannya juga sudah pulih. Insya Allah saya mulai kembali aktif untuk membahas mengenai hal-hal telematika. Tapi sayangnya kembalinya saya di dunia telematika ini kali ini langsung dihadapkan dengan suatu permasalahan yang kembali itu saja, yaitu mengenai bocornya data Kemenkes. Ini berdasarkan berita ya, jadi bocornya data Kemenkes sebanyak sekitar katanya 6 juta data COVID-19 ya. Selebihnya saya nggak mau membahas mengenai data tersebut, mengenai kebocoran tersebut, karena CNN aja waktu saat mencari klarifikasi kepada Kominfo belum mendapatkan tanggapannya ya. Dan jadi kita baru dapatkan dari berita. Bagi masyarakat ataupun media yang ingin mengulas lebih lanjut mengenai kasusnya tersebut, silakan baca aja di media ya. Yang saya ingin ulas adalah hal yang lebih besar, lebih global terhadap pengamanan data yang dilakukan oleh pemerintah kita, pada khususnya adalah di Kemenkes dan Kominfo yang sering kembali mengalami hal yang kayak gini ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya ungkapkan dan kemudian menjadi pegangan bagi masyarakat agar bisa juga terbuka pemikirannya untuk melihat kasus ini secara lebih luas. Pertama adalah, kalau kita ingat-ingat, kasus bocornya data Kemenkes ini bukan pertama kali loh. Ya, sekitar bulan Mei tahun lalu 2021 juga pernah mengalami kebocoran. Waktu itu sekitar berapa data, kalau nggak salah 1 juta ya, silahkan search aja, itu ada terjadi kebocoran data juga di Rate Forum. Oke. Dan sekarang kembali mengalami kebocoran data ya, sebanyak 6 juta data. Hello, apakah kita tidak bisa menarik benang merah dari kasus ini ya? Lembaga-lembaga kita terlalu lugu menghadapi kebocoran-kebocoran ini. Lugunya apa saya bilang? Pertama, saat kita mengalami suatu kebocoran yang dulu ya, kemudian sekarang kita mempunyai kebocoran yang sekarang, harusnya kita melakukan komparasi. Apakah kebocoran yang dulu dengan yang sekarang datanya sama atau tidak? Kalau datanya sama, berarti ini bisa jadi sebetulnya data yang dulu gitu loh ya, yang kemudian sekarang baru dipublikasikan. Jadi mungkin si pelakunya dulu menyimpan dulu, jadi dia mungkin sudah, anggaplah dia sudah mendapatkan 20 juta data atau 50 juta data. Enggak, data COVID nggak habis segitu banyak lah, anggaplah ya sekian juta data dia sudah dapat. Kemudian dia pasarkannya secara parsial. Pertama dilepaskan 1 juta dulu, sampai udah ketahuan baru dia lepaskan lagi ya, apapun modusnya dia tersebut. Nah, dengan demikian kita nanti melihatnya seolah-olah ini terjadi pengulangan, padahal bisa jadi ini data yang sama. Oke ya. Dan satu kelemahannya Kominfo adalah saat menghadapi yang dulu itu, saat mendapatkan data tersebut nggak diungkapkan, itu langsung dilakukan pengulasan, melihat feedback kepada diri sendiri dan kemudian melakukan pengecekan ya, berdasarkan sampel data. Kalau saya jadi Kominfo dan kemudian otorita yang mempunyai kewenangan penuh terhadap di Kominfo, yang saya lakukan apa? Saya nggak bilang berarti menterinya ya, bisa jadi dirjen atau siapanya yang punya kewenangan ini, beli itu data. Yang dijual, beli berapapun. Pasti dia datanya juga nggak mahal-mahal, karena dia tidak berniat menjual kepada negara, tetapi kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita beli data tersebut, setelah dibeli kemudian kita lakukan komparasi ya, kita lihat verifikasi, komparasi, validasi dan lain sebagainya. Kita lihat kira-kira data ini, kebocoran benar kayak gini terjadinya dari mana, sebanyak mana datanya, seberapa update-nya, kelihatan dari tanggal update-nya dan dari statusnya. Ya bisa dilakukan pelacakan ya.
Telisik, teliti, telusur, selalu itu hal yang saya lakukan dan itu bisa dilakukan juga. Dengan demikian ketahuan status datanya. Sehingga saat sekarang berulang dengan 6 juta data atau berapa juta data lagi dan selanjutnya kalau terjadi pengulangan, kita bisa melakukan komparasi. Beli juga data yang di sini dari media tersebut, kemudian kita lakukan komparasi. Kita lihat kira-kira data ini itu perbandingannya dengan yang dulu masih sama apa tidak? Statusnya apakah ada irisan? Adakah status data-data yang sama yang kemudian terjadi lagi? Ataukah ini pure data baru semua, tidak ada irisannya? Kalau ada irisannya secara data, lihat secara statusnya, secara transaksionalnya. Masa iya orang terjadi mengalami COVID di bulan Mei 2021, kemudian sampai sekarang dia ada data COVID-nya dan masih sakit juga? Hello, orang sakit COVID itu kayak saya pernah juga penyintas kan. Kita hanya mengalami 2 minggu, selesai di situ sudah data kita mati di COVID, nggak pernah berkembang lagi. Sehingga kalau terjadi tapi datanya berulangan, berarti ini ada pemasarannya, itu adalah menggunakan data lama yang dikemas dikombinasikan dengan data yang baru. Ini bisa dibuktikan nanti setelah kita mendapatkan datanya. Oke, ya. Nah, itu jadi kita lakukan komparasi sehingga pertama kita ketahuan status datanya di sini. Yang kedua, harusnya yang dilakukan oleh Kemenkes, ini saya ngajarin orang Kemenkes dan mungkin ngajarin orang Kominfo juga. Ya, apabila kita sudah mendapatkan suatu modus bahwa ada, bukan modus lah, dia dapat suatu bukti bahwa adanya kebocoran data, maka yang perlu kita lakukan segera melakukan perubahan enkripsi. Oke? Modulnya pengenkripsian status datanya semuanya bisa sama, tapi modul enkripsinya diubah. Ya, tinggal kode-kode dasarnya aja diubah, otomatis hasil enkripsinya berubah. Dengan demikian, saat kita kemudian mempunyai data yang baru, nanti kelihatan. Perbedaannya adalah pada saat ini data bocor, itu menggunakan enkripsi lama apa enkripsi yang baru. Ya, sebuah usaha yang kayak gini yang menjual datanya, pasti dia menjual datanya itu selenjar. Kita mintanya full aja. Jadi kelihatan semua model-model data kita yang ada, bisa ketahuan statusnya dia di situ. Nah, kalau dari enkripsinya sudah mulai ada berbeda, kita tahu benar-benar ini suatu data baru apa bukan. Cukup hanya dari enkripsinya. Kalau misalnya ternyata data tersebut memang tidak terpaksa harus dienkripsi, ini saya kasih lagi solusinya. Cara yang berikutnya bisa dilakukan apa? Yaitu dengan melakukan perubahan format-format. Ya, format susunannya, kolomnya, disusunnya diubah. Ya, keluguan yang terjadi di lembaga-lembaga seringkali terbanyak juga di klien-klien saya yang lain. Kan kalau saya diminta selalu melakukan periksa, kemudian memberikan suatu anjuran-anjuran ya, setelah orang berkonsultasi, itu rata-rata kalau kita berinteraksi dengan A, B, C misalnya di situ. Nah, dengan si A, B, C-nya itu saat kita berinteraksi dengan data yang sama, nama, alamat, kota, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kesini sama modulnya, urutannya kayak gitu, kesini juga sama, kesini juga sama. Gak boleh. Harusnya dibedakan. Oke? Loh kenapa dibedakan? Soal urutan data, mau kita sekarang dari kota dulu, tanggal lahir, zip code dulu, baru kemudian nama belakangan, itu nggak ada masalah. Nanti secara digital, waktu saat ditayangkan, itu urutannya bisa dibikin sesuai dengan preferensi masing-masing institusi yang bersangkutan. Tetapi secara datanya, kita bisa lihat bahwa data yang kita kirimkan kepada Departemen A, kepada lembaga B, kepada institusi C, itu dengan format yang berlain-lain dan cukup dengan melakukan itu. Apabila terjadi kebocoran, maka kita bisa langsung ketahui model kebocorannya, kolomnya seperti apa. Dengan adanya perbedaan kolom tersebut, otomatis kita ketahui apakah itu terbocornya kejadian di kita, apakah kejadiannya di mitra kita, ataukah kejadian di mediasinya. Begitu pula misalnya yang mudah dengan format tanggal. Bisa DDMEYY, bisa DDMMMYY, atau YYY, dan lain sebagainya. Bisa MM dulu, DD baru YY, dari itu urutannya dibalik-balik. Bisa YYY, MM, DD, gitu ya. Nah, dengan format itu yang juga diubah, kita bisa tahu. Jadi perbedaannya data yang satu dengan sama yang lain, udah ketahuan. Nah, tetapi kalau begitu terlalu mendasar, terlalu lugu kementerian-kementerian ini melakukan transmisi datanya, maka saat kejadian kayak sekarang di sini, mereka kebingungan sendiri, kewalahan sendiri. Bocorannya carinya dari mana? Itu bingung. Ya, dari yang dulu saja banyak, kemudian sudah ada permasalahannya, penuntasannya tidak pernah dibahas. Jadi permasalahannya ada karena dia melakukan untuk berkilah. Jadi Kominfo sama Kemenkes berkilah, kemudian menjelaskan kepada masyarakat mengenai status datanya seperti apa, dan kemudian biasalah beralibi-alibi untuk menjelaskan. Tetapi kemudian
Saat diambil tindakan dan kemudian apa kelanjutannya tidak pernah dikomunikasikan lagi kepada oleh si lembaga-lembaga ini kepada masyarakat. Sehingga mereka nggak bisa meyakinkan bahwa sekarang sudah lakukan perubahan, kita udah beres, per tanggal sekian sudah lakukan perubahan, sekarang kita udah lebih safe, lebih lakukan apa ini itu. Ini nggak diam-diam aja, ketahuan banget. Jadi kelihatan mereka bahwa sebetulnya mereka lemah dan kemudian tidak mampu melakukan upgrade ini, sehingga saat mereka udah established juga tidak berani mempublikasikan. Padahal dengan mempublikasikan tersebut itu juga sebagian menjadi jaminan kepada masyarakat bahwa data mereka akan diupayakan lebih dilindungi. Kedua, kepada masyarakatnya juga kemudian kepada semua yang terkait, mereka juga yakin ini sudah ada suatu upaya dari lembaga yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Ya, gitu. Nah, di sisi lain dari masyarakat, saya lihat ada beberapa pihak masyarakat, kita suka lihat mereka kemudian mau menuntut kepada negara. Aduh, kemudian Anda masyarakat itu mau cari duit sendiri, mau gitu kemudian nuntut kepada negara. Anda yakin apakah lembaga-lembaga tersebut yang membocorkan data Anda? Belum tentu. Bisa jadi masyarakat yang lain, data Anda bisa bocor dari sisi yang lain juga. Masa sekarang kepada negara Anda harus menuntut kepada negara, nuntut yang kayak gini, minta ganti rugi? Yang negara di sini ganti rugi saat membayarnya pakai apa? Pakai uang rakyat, bukan pakai uang si pejabat yang bersangkutan, pakai uang rakyat juga. Anda sama aja meminta ganti rugi, menjedot duit zakat yang lainnya. Pakai otak kalau yang mau nuntut negara, bener deh. Keterlaluan, saya rasa berlebihan Anda melakukan penuntutan yang kayak gitu. Tidak pada tempatnya. Kalau dibilang kerugian, coba dicek dengan kerugian yang Anda alami sedemikian besar. Kerugian Anda dan kemudian semakin besar sudah terbukti Anda rugi, ataukah kira-kira berpotensi rugi, gitu loh. Jangan ini kemudian orang-orang yang dianggap ahli dan kemudian dengan orang hukum juga dengan di situ kemudian hanya sekedar mencari celahnya untuk akhirnya melakukan penuntutan yang kayaknya sudah nggak masuk akal. Buntut-buntutnya apa? Akhirnya sebetulnya mencari keuntungan pribadi, bukan untuk membela masyarakatnya itu sendiri. Ya, stop bagi masyarakat untuk berpikir menuntut pemerintah. Nggak gitu caranya. Kita kayak saya gini, kita lakukan perbaikan, kita lakukan sharing, kita lakukan upaya untuk melakukan perbaikan di sini bersama-sama. Agar data kita yang disampaikan disimpan di pemerintah juga jadi kemudian juga aman. Dan dengan sharing yang kayak gini, pemerintah jadi tahu, pemerintah jadi belajar. Yang tadinya nggak mengerti, sekarang jadi mulai mengerti. Tadinya kurang pintar, sekarang jadi tambah pintar. Ya gitu aja, selesai. Ya, nah kalau dibutuhkan yang kayak gimana, butuh konsultasi, ya baru konsultasi. Nah tahapan tersebut konsultasinya kalau mau dibikin jadi bisnis, mau dibikin jadi ada ya untuk ada kompensasi yang dilakukan, yang bebas-bebas saja, oke-oke saja. Tetapi yang penting buktikan dulu peserta aktif kita untuk membantu pemerintah. Oke. Selanjutnya kita lihat sekarang apa kerugian kita dengan masuk data di sini. Ya data COVID, kita lihat biasanya data yang bocor. Nah, nama, kemudian NIK, kemudian nomor ponsel, alamat, ya, dan kemudian data penyakitnya kita. Nah, tidak ada data rekening, tidak ada data transaksional apapun yang ada dimasukin dalam sini. Jadi kita lihat oke, tidak mungkin masuk ke bank, tidak masuk ke mana-mana gitu ya. Jadi kerugiannya, ini paling mendasar. Data yang mendasar di sini yang kita juga miliki pada KTP kita, pada informasi kita yang suka kita komunikasikan ke kampus kita, ke mitra kita, kemana-mana, data di kantor kita, HR dan lain sebagainya, data yang sama juga ada. Ya, jadi kemudian kalau dibilang bocor, itu udah mesti data umum lah, gitu loh. Yang pasti saat itu sudah kita tahu ini sekarang dengan transaksional ini ada masuk kepada rate dan kemudian yang akan terjadi sama kita adalah apa? Upaya-upaya untuk melakukan penjualan data di sini, tetapi tidak melakukan kriminal langsung kepada kitanya. Ya, nah dari kitanya sebagai masyarakat kita lakukan mawas diri ya, kayak contoh WA-nya diproteksi dengan two factor verification dan kemudian pada data yang lainnya pakai 2FA, two factor authentication ya. Beda istilah aja sebenarnya, rada-rada mirip juga tujuan utamanya sih. Ya, dan dengan cara-cara yang kayak gitu kita lebih menjaga diri kita dan kemudian lebih mawas diri. Jadi tidak ada siapapun yang mau memanfaatkan data ini saat dia mau berinteraksi dan mengurusan nama kita untuk memanfaatkan datanya secara tidak baik, secara tidak benar, akhirnya juga sia-sia. Oke, itu saja saya sudah cerita sekitar sudah 15 menit. Menurut saya sudah cukup. Ya, sudah saya gamblangkan, sudah lebih jelas. Semoga masyarakat lebih mengerti, semoga lebih paham, dan kemudian bisa melakukan perbaikan di masa-masa mendatang. Mohon maaf kalau
yang saya utarakan terlalu cepat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf kalau ada istilah-istilah yang kurang tepat. Ya, segala kesalahan saya itu adalah kemudian kelalaian saya atau perlu hal yang perlu saya perbaiki. Tetapi yang pasti apa yang diupayakan di sini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat semua agar kita semua Indonesia bisa lebih baik, Indonesia bisa lebih maju, Indonesia semakin melesat. Oke, dan terus menjaga diri agar hal-hal yang buruk tidak kembali terulang yang kita alami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah mohon pamit. Salam hangat, sahabat Tera.